Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin membentuk seluruh badan saya besar seperti aderai, yaitu dengan tangan, dengan pinggang, dan juga dengan pundak, semuanya besar. Maka saya harus konsekuensinya mengangkat barbel ini sehari harus 5.000 kali. Seperti aderai nanti badannya keluar semua. Saya sudah lama melakukan ini, tetapi gerakannya keliru. Yang menjadi besar bukan lengan saya, tetapi yang menjadi besar adalah perut saya karena gerakannya keliru. Nah, maka saya tidak seperti aderai sekarang. Perut saya tidak bisa six pack atau seperti roti cobek, tetapi semuanya menjadi seperti bantal. Karena apa? Salah untuk gerakannya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya pengen seperti aderai, badannya berotot, maka konsekuensinya saya harus memikul barbel ini, harus latihan setiap hari, harus selalu menunjukkan concern saya kepada bodybuilding dan juga seluruh gerakan-gerakannya. Nah, konsekuensi untuk mempunyai lengan yang besar, konsekuensi mempunyai bahu yang tegap, harus berolahraga setiap hari, harus kerja keras. Itu konsekuensinya. Injil hari ini bicara tentang seseorang yang menghadap Yesus. Guru, saya ingin ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi Yesus mengatakan konsekuensinya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahkan hanya meletakkan kepalanya, tidak punya tempat. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk kerasulan, untuk karya seperti Yesus itu. Maka konsekuensinya adalah berat, tidak akan ada excuse. Ada orang lagi yang datang pada Yesus. Guru, saya mau ikut guru kemanapun kau pergi. Tapi izinkan saya pulang dulu untuk menguburkan orang tua saya. Menguburkan berarti masih nunggu lama. Dan juga bagaimana dia masih memikirkan ke belakang. Maka Yesus menjawab, biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ya nggak mungkin orang mati menguburkan orang mati. Hantu kali. Biarkan orang mati menguburkan orang mati. Artinya adalah biarkan mereka, lupakan mereka, tapi kamu ikutlah aku. Saudara-saudari yang terkasih, konsekuensi mengikuti Yesus adalah tidak menoleh ke belakang. Kita diharapkan untuk selalu menyediakan hidup kita untuk pewartaan. Bahkan hal-hal yang kecil harus kita gunakan untuk menunjukkan kegembiraan Tuhan. Kegembiraan karena kebangkitan Tuhan itu sendiri. Apakah kita sanggup dengan konsekuensi itu? Suatu tujuan ingin ikut guru, ingin ikut Yesus, dan konsekuensinya adalah selalu menunjukkan apa yang menjadi visi dan misi Yesus. Apa yang menjadi kehendak Yesus. Dan visi dan misi Yesus itu diungkapkan dalam suatu kabar gembira, yaitu penjabaran sabda ketika Yesus membaca kitab Yesaya. Inilah tahun rahmat Tuhan, pelepasan bagi orang miskin, suatu kemerdekaan bagi orang yang menderita, mereka yang ada dalam penjara. Ini merupakan tahun rahmat Tuhan, tahun di mana kita dibebaskan, tahun di mana kita diangkat sebagai anak-anak Allah, tahun di mana kita waktunya untuk memberikan diri kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan nyata terhadap sesama kita. Saya teringat satu keluarga di Jakarta, keluarga pemulung di daerah Cakung, keluarga Pak Darno. Salah satu anaknya perempuan, itu namanya Lestari. Dia waktu saya bekerja di Jakarta di salah satu LSM, Institut Sosial Jakarta, dia menjadi aktif
untuk mendampingi anak-anak pemulung yang lain. Karena apa? Karena mungkin suatu pengalaman bagaimana perjuangan sebagai keluarga pemulung. Kemudian Lestari ini akrab dengan para volunteer, bahkan sempat tertarik menjadi suster, ditarik oleh suster Ino pada waktu itu, suster Jepang, dari Jepang. Dia kemudian mulai mengikuti semacam postulan atau apa ya, dia mulai ikut semacam live-in untuk melihat hidup bersama dengan para suster, yang salah satunya suster Ino itu. Kemudian dari belajar itu, dia mulai sedikit demi sedikit ingin membantu orang lain. Tetapi mungkin karena refleksinya, kalau saya menjadi suster justru malah banyak nanti prosedur-prosedur, maka dia mengundurkan diri. Tetapi apa yang dia lakukan di komunitas pemulung-pemulung, dia sering mengumpulkan anak-anak. Dia mengajari menjahit, dia mengajari anak-anak itu baca tulis, dan kemudian mereka-mereka yang tidak sekolah itu akhirnya sedikit demi sedikit bisa belajar, bisa mendapatkan keterampilan menjahit, bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas, tidak hanya sebagai pemulung, tetapi juga kenapa di Jakarta mereka selalu tidak aman, tidak nyaman, selalu rentan dengan penggusuran. Mengapa mereka selalu bisa dikambing hitamkan kalau terjadi kerusuhan, terjadi pencurian, dan seterusnya. Maka pelan-pelan Lestari yang tadinya anak seorang pemulung ini kemudian menjadi tokoh di mana dia mengajari anak-anak yang lain. Mungkin bukan hal yang besar, menjahit adalah sederhana, memberi keterampilan anak-anak pemulung yang lain yang juga sederhana, yang tidak sekolah tetapi butuh keterampilan. Kemudian juga anak-anak kecil yang tidak mengenyam pendidikan, mereka mulai belajar di dekat sampah itu matematika, belajar sedikit bagaimana hitung-menghitung, dan paling enggak juga ada semacam playgroup yang membuat mereka merasa senasib. Sedikit demi sedikit Lestari memberikan masukan-masukan hal-hal tentang analisa makro walaupun dengan caranya sendiri. Dan ini kemudian menjadi suatu semangat bagi dia. Konsekuensi ingin memajukan anak-anak pemulung di mana dia juga masa kecilnya mengalami itu. Dia pun harus dengan rela, dengan sabar, dengan ketekunan mendampingi mereka supaya sedikit demi sedikit menjadi maju. Dan dia menjadi orang atau kader di antara pemulung yang mencoba juga membentuk kader-kader lain supaya tahan banting, supaya bisa sungguh-sungguh memahami analisa makro di dalam kehidupan para pemulung yang banyak terjadi di Jakarta. Maka saudara-saudari yang terkasih, walaupun mungkin hanya sederhana yang dia lakukan, tapi dia tahu konsekuensinya, yaitu membantu orang lain, berkorban, bahkan mungkin tidak memperhatikan dirinya, masa depannya, untuk memperhatikan orang lain, supaya orang lain menjadi lebih maju. Maka saudara-saudari yang terkasih, ketika kita juga ingin mengikuti Yesus, Guru, saya ingin ikut engkau kemanapun pergi, maka ingatlah konsekuensinya bahwa pengorbanan harus memberikan waktu untuk guru dan untuk orang lain, dan juga tentu saja memberikan kegembiraan dan pelepasan, kemerdekaan bagi orang-orang yang tertindas, entah itu oleh kemiskinan, entah itu oleh kebodohan karena tidak punya kesempatan untuk sekolah, entah itu oleh ketidaktahuan, sehingga akhirnya kita bisa membawa misi dan visi Yesus. Kabar gembira, tahun rahmat Tuhan telah datang. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.